Permisa Nusantara, apakah kalian tahu di Kalimantan Tengah memiliki banyak sekali sungai? Salah satunya adalah Sungai Kahayan, Sungai Barito, Sungai Kapuas, dan anak-anak sungai lainnya. Apakah kalian tahu kalau dulunya masyarakat Kalimantan Tengah tinggal di pinggiran sungai dan mata pencarian mereka adalah sebagian besar sebagai seorang nelayan. Ketenangan suasana dan kedamaian lingkungan di atas sungai mungkin bisa menyebabkan manusia terpesona dan melupakan potensi besar yang terkandung dalam derasnya kekuatan fisik yang dimilikinya. Potensi ini secara tidak langsung mempengaruhi kehidupan manusia, baik yang bersifat harafiah maupun kehidupan batiniah. Sebagai salah satu provinsi dengan wilayah terluas nomor 3 di Indonesia sesudah Papua dan Kalimantan Timur, bumi Kalimantan Tengah memiliki 11 sungai besar dengan ratusan anak sungai yang mengalir dari pegunungan Muler Sahwaner hingga bermuara di Laut Jawa. Kebanyakan suku yang mendiami tanah di tepian sungai adalah suku Dayak. Meskipun demikian, dalam kenyataannya suku-suku lain pun juga bermukim dan ikut mewarnai kehidupan di sepanjang bantaran sungai. Oleh masyarakat Dayak, sungai juga mereka manfaatkan sebagai tempat mengekspresikan berbagai kegiatan sosial dan budaya yang telah melekat erat dan tertanam dalam jiwa mereka. Selama ini masyarakat Dayak dikenal sebagai masyarakat yang sangat dekat hubungannya dengan alam. Dalam segala aktivitasnya, mereka selalu mengkaitkannya dengan alam, baik aktivitas yang berhubungan dengan kebutuhan jasmani maupun rohani mereka. Sungai Kahayan yang mengalir di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sungai yang terbesar di Kalimantan. Sungai yang membelah kota Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah ini mempunyai panjang sekitar 250 km dan menjadi pusat kehidupan penduduk yang banyak tinggal di sepanjang tepiannya. Sungai merupakan sumber kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah. Dan apakah kalian tahu kalau ikan-ikan di Sungai Kalimantan Tengah ini sangat berlimpah? Kalian penasaran? Yuk langsung aja kita lihat. Di kalangan masyarakat Dayak Kalimantan Tengah, ada beberapa cara menangkap ikan yang didasari prinsip yang ramah lingkungan yang diwariskan oleh leluhur mereka. Zaman dahulu, masyarakat Dayak biasanya menangkap ikan hanya untuk keperluan atau konsumsi sendiri, sehingga penangkapannya tidak berlebihan dan tidak akan menyebabkan punahnya ikan.
Salah satu cara menangkap ikan yang masih dilestarikan oleh masyarakat Dayak, khususnya yang bermukim di Desa Tumbang Malahoy, adalah menyuar atau menangkap ikan pada malam hari dengan memakai alat serapang. Menyuar biasanya dilakukan oleh warga Desa Tumbang Malahoy secara berkelompok. Kegiatan ini lazim dilakukan pada waktu malam hari. Sebelum melaksanakan aktivitas tersebut, warga biasanya mempersiapkan peralatan yang akan mereka pakai. Salah satu di antaranya ialah lampu penerangan. Selain serapang, warga desa juga membawa alat penangkap ikan yang lain. Warga lokal biasa menyebutnya dengan istilah sauk. Alat ini biasanya terbuat dari bambu ataupun rotan. Sauk dasarnya berbentuk cekung dan atasnya berbentuk elips dan terbuka dengan ukuran yang bervariasi. Malam beranjak naik. Suara cengkrik dan binatang malam bersaut-sautan memecah keheningan malam. Dengan berlahan, warga berjalan menyusuri anak sungai menggunakan serapang, yaitu alat penangkap ikan berbentuk seperti tombak bermata dua, bahkan lebih. Mereka mencari ikan yang bersembunyi di balik batu. Tahan. Damen tege batu gerinda. Malah kejauh kau. Tu bas tondong desa tu. Serapang mempunyai tangkai dengan panjang bervariasi sesuai kebutuhan. Namun biasanya panjang serapang sekitar 2 meter. Daya rekat serapang sangat kuat karena pada ujung diberi kaitan semacam kancing yang biasa disebut ahau atau lajau, sehingga ikan yang terkena cara lepas. Pertambahan debit air sungai setelah hujan lebat di bagian hulu ternyata tak hanya membawa kekeruhan dan arus deras, namun juga berkah bagi penduduk yang menghuni tepian sungai dan anak-anak sungainya. Sekelompok warga yang hidup di alur Sungai Kahayan ini contohnya, dengan hanya berbekal alat penangkap ikan sederhana yang oleh warga setempat disebut pasak, mereka menangguk berkah alam yang disebut fenomena saluang murik. Ikan seluang mempunyai badan yang tirus bulat. Panjang badan seluang dewasa ada yang mencapai ukuran 20 cm. Dia merupakan ikan yang mendiami kawasan permukaan air. Ikan seluang biasanya bergerak bersama dalam jumlah besar menuju arah hulu sungai sehingga mudah ditangkap oleh warga. Di habitat aslinya, ikan seluang memangsa cacing tanah dan serangga seperti belalang dan jentik-jentik. Cara menangkap ikan ini cukup sederhana. Warga cukup menenggelamkan perangkat ke dalam air dan ketika kelompok ikan seluang lewat di atasnya,
perangkap pun ditarik sehingga ikan-ikan tersebut ikut tersangkut dan siap dikumpulkan. Begitu seterusnya sehingga setiap orang mengumpulkan dan membawa pulang hasil tangkapan karena semua tempat ikan sudah penuh terisi. Menangkap ikan seluang tidak membutuhkan modal yang besar. Cukup dengan dana tidak lebih dari 200.000, warga sudah bisa mendapatkan pasat atau alat penangkap ikan seluang tersebut. Yang penting di sini adalah kemauan dan tenaga untuk melakukan aktivitas yang lumayan menyita tenaga ini. Mencari ikan seperti yang dilakukan oleh masyarakat lokal yang mendiami sepanjang bantaran Sungai Kahayan ini merupakan contoh kearifan lokal masyarakat Dayak yang memastikan berjalannya potensi alam secara berkelanjutan. Mereka tidak menggunakan alat setrum listrik ataupun racun, meskipun hasil yang mereka peroleh akan jauh lebih banyak. Mereka menyadari keuntungan sesaat yang diperoleh tak sebanding dengan kerugian jangka panjang yang pasti terjadi terhadap lingkungan alam dan masa depan. Nah, kita sudah melihat bagaimana kehidupan masyarakat yang tinggal di pinggiran Sungai Kalimantan Tengah. Kita juga sudah melihat kearifan lokalnya, bagaimana nelayannya mencari ikan. Inilah sungai dan kehidupan masyarakatnya. Demikian Amazing Indonesia dari Kalimantan Tengah. Saya Sasa, sampai jumpa. Tuhan menciptakan alam semesta untuk dikelola demi kebaikan umat manusia. Namun tak jarang akibat kerakusan segelintir orang, manfaat yang dimiliki alam menjadi lenyap, berganti dengan musibah. Sungai bagaikan pisau bermata dua. Apabila dikelola dengan baik, maka akan menjadi modal bagi pembangunan daerah. Sebaliknya akan mendatangkan bencana yang tidak sedikit bila dikelola dengan sembarangan. Karenanya kewajiban bagi setiap insan yang hidup di bumi ini untuk mengelola dan memeliharanya, agar harta berharga ini tetap lestari dan manfaatnya berkelanjutan hingga ke anak cucu.